Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira, NIM saya 21650175. Di sini saya akan mereview materi tentang Project Cost Management. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuannya yaitu untuk memahami pentingnya manajemen biaya proyek. Yang kedua, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya proyek dasar, konsep, dan istilah. Yang ketiga, menggambarkan proses perencanaan manajemen biaya. Yang keempat, yaitu mendiskusikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya. Yang kelima, memahami proses penentuan anggaran dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi atau TI. Yang keenam, memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portofolio proyek untuk membantu dalam pengendalian biaya. Yang ketujuh yaitu untuk menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Selanjutnya di sini yaitu pentingnya manajemen biaya proyek. Yang pertama yaitu proyek teknologi informasi memiliki track record yang buruk untuk memenuhi tujuan anggaran. Yang kedua yaitu studi CHAOS menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% per 180% atau tahun 94 sampai dengan 56% atau tahun 2004. Selanjutnya di sini ada biaya dan manajemen biaya proyek. Yang pertama, biaya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Yang kedua, biaya biasanya diukur dalam satuan moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Yang ketiga, manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Selanjutnya di sini ada proses manajemen biaya proyek. Yang pertama yaitu planning cost management, yaitu menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Yang kedua, estimating cost, yaitu mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga, determining the budget, yaitu mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Yang keempat, di sini ada controlling cost, yaitu mengendalikan perubahan anggaran proyek. Selanjutnya di sini ada prinsip dasar manajemen biaya. Yang pertama yaitu profit atau keuntungan pendapatan dikurangi pengeluaran. Yang kedua, margin profit atau yaitu rasio pendapatan terhadap profit. Yang ketiga, siklus hidup pembiayaan, yaitu total biaya untuk memiliki sebuah produk atau layanan, atau total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Yang keempat yaitu cash flow analysis, yaitu menentukan estimasi biaya dan keuntungan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur organisasi dalam rupiah. Selanjutnya di sini ada biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Yang ketiga di sini ada biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan proyek atau layanan proyek. Yang keempat di sini ada biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek, tapi secara tak langsung berhubungan dengan proyek yang berjalan. Selanjutnya masuk di estimasi biaya. Estimasi biaya yaitu manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai anggaran. Yang kedua yaitu penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya teknologi informasi. Selanjutnya di sini ada rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Selanjutnya di sini ada presentasi yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh.
Oke, selanjutnya di sini ada alat bantu dan teknik estimasi biaya. Yang pertama itu perkiraan analog atau atas ke bawah, yaitu menggunakan biaya aktual dari proyek sebelumnya yang serupa sebagai dasar untuk memperkiraan biaya proyek sekarang. Yang kedua yaitu perkiraan bawah ke atas, yaitu melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total proyek. Selanjutnya di sini ada pemodelan parametrik, yaitu menggunakan karakteristik atau parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Yang keempat yaitu alat bantu komputerisasi, yaitu alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Mungkin itu saja dapat saya jelaskan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.